apa kabarnya? Adik-adik tahu nggak? Ada 3 orang hamba yang diberikan masing-masing talenta oleh tuannya. Tetapi ada 1 hamba yang tidak mengembangkan talenta itu. Yuk, kita sama-sama dengerin kisahnya. Dalam perumpamaan tentang hal kerajaan sorga, Yesus menceritakan tentang seorang yang akan berpergian ke luar negeri. Orang ini memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada hamba-hamba tersebut. Hamba pertama diberikan 5 talenta, hamba kedua diberikan 2 talenta, dan hamba ketiga diberikan 1 talenta. Talenta-talenta tersebut diberikan kepada hamba-hambanya menurut kesanggupannya. Lalu sang tuan pergi. Segeralah hamba-hamba itu juga pergi, adik-adik. Yang menerima 5 talenta, dia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba kedua yang menerima 2 talenta juga pergi. Dan ternyata dia juga berbuat sesuatu sehingga menghasilkan laba 2 talenta. Tetapi hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya itu, adik-adik. Wah, lah gimana ya nanti? Setelah itu sang tuannya pulang, adik-adik, dan hamba-hambanya diajak untuk mengadakan perhitungan dengan sang tuan. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta itu. Lalu kata hamba itu kepada tuannya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka tuan itu berkata juga kepada hamba pertama, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, adik-adik. Sama kayak hamba yang menerima 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta ini berkata kepada tuannya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Maka masuklah hamba yang ketiga, adik-adik. Wah, gimana ya ini? Hamba ketiga ini masuk dan bertemu dengan sang tuannya. Lalu hamba ini berkata kepada sang tuan, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling dalam, gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Adik-adik, dari kisah ini kita sama-sama belajar
bahwa Tuhan telah memberikan adik-adik dan kakak bakat yang berbeda-beda. Sekalipun berbeda-beda, adik-adik dan kakak harus belajar dari hamba pertama dan kedua ya. Adik-adik belajar tentang menggunakan waktu sebaik mungkin yang telah diberikan Tuhan untuk mengembangkan bakat itu. Jika satu bakat saja adik-adik bisa mengolahnya dan dapat bertanggung jawab atas bakat yang diberikan Tuhan itu, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih kepada adik-adik. Yuk, adik-adik, untuk mengakhiri sapaan firman hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu tekun dan bertanggung jawab dalam mengembangkan bakat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin.